Halo teman-teman Dewi Cinta semuanya, saya Naya, asistennya Mbak Meda. Selamat datang di audiobook pertama Mbak Meda, Semua Akan Selingkuh Pada Waktunya. Dan kita akan mengupas berbagai motif selingkuh dan cara mengatasinya. Sebelum kita masuk ke inti permasalahan, apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, Naya terlebih dahulu akan memperkenalkan Mbak Meda. Mbak Meda ini adalah seorang konsultan spiritual rumah tangga, sudah menangani ratusan kasus setiap hari dari berbagai kalangan, dari yang bawah, menengah sampai yang atas. Dan saya akan sebutkan nomor konsultasinya kalau Anda memiliki masalah rumah tangga yang sangat pelik dan Anda butuh bimbingan secara spiritual, maka Anda bisa menghubungi Mbak Meda melalui Naya di nomor 081 112644401. Kalau Anda ingin mendapatkan tips gratis, ingin melihat cara Mbak Meda menyampaikan tips tentang rumah tangga, Anda bisa melihat atau mengunjungi channel YouTube kami, yaitu Mbak Meda. Dan juga media sosialnya namanya juga sama, Mbak Meda, karena Naya tidak punya media sosial. Oke, Mbak Meda. Halo Naya. Ini suaranya Mbak Meda. Ya. Mbak Meda, kali ini kita akan membahas tentang audiobook pertama Mbak Meda, yaitu tentang Semua Akan Selingkuh Pada Waktunya. Iya, benar sekali. Di audiobook gratis ini saya akan membahas Semua Akan Selingkuh Pada Waktunya, dan di situ saya akan mengumpas motif perselingkuhan, beragam motif perselingkuhan, dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Wah, luar biasa sekali. Jadi ini adalah satu bentuk edukasi untuk masyarakat secara gratis. Oke. Setelah Anda mengunduh audiobook gratis pertama ini, Anda akan mendapatkan suntikan. Suntikan berupa tips 3 kali dalam seminggu yang akan langsung Anda dapatkan di email Anda, dan ini adalah berupa resep praktis bagaimana cara mengembalikan keharmonisan rumah tangga Anda. Dan resep gratisnya ini bisa berupa artikel, video, ataupun audiobook lagi. Dan Mbak Meda, sekarang kita langsung saja masuk ke tema kita, yaitu tentang semua akan selingkuh pada waktunya. Baik. Untuk yang pertama kita akan bahas apa dulu? Selingkuh itu seperti flu, bisa menyerang siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Iya, perselingkuhan itu akan bisa terjadi apabila kondisi itu mendukung, dan waktunya pun juga ada. Waktu dan kondisi yang mendukung. Nah, di situ nanti tanpa kita sadari celah perselingkuhan itu akan ada. Jadi tidak semua orang yang jadi tidak semua bahkan rumah tangga yang harmonis pun itu akan bisa terjadi perselingkuhan. Jadi jangan sombong dulu ya. Saya nggak akan selingkuh kok. Itu namanya kesombongan. Iya, betul sekali. Kadang ada yang suami dia nggak percaya kalau suaminya itu selingkuh. Masa iya suamiku selingkuh? Nggak mungkin lah. Suamiku aja cinta banget denganku. Jangankan cinta banget ya. Kadang yang rumah tangganya itu adem ayem, nggak ada apapun, nggak ada pertengkaran apapun, itu aja bisa terjadi perselingkuhan. Apalagi yang dulunya memang sudah terjadi konflik ya. Nah itu. Mbak Meda pernah mengatakan kepada saya bahwa selingkuh itu adalah akibat, bukan penyebab. Bisa jelaskan sedikit Mbak Meda untuk hal itu? Iya, jadi sebetulnya sudah saya pernah jelaskan sih di YouTube saya. Kalau selingkuh itu bukan penyebabnya, tapi akibat dari rumah tangga yang sudah retak. Jadi sebelumnya selingkuh itu bukan penyebabnya, tapi dulunya itu mungkin dia nggak pernah memperhatikan pasangannya, atau mungkin pasangannya yang dia yang sibuk dengan kehidupannya sendiri, nggak pernah mengurusi dirinya, nggak merawat dirinya, nggak merawat pasangannya, dan konflik-konflik itu setelah datang mereka nggak langsung menuntaskan, menyelesaikan, tapi mereka membiarkannya. Lama-lama kan akan menumpuk ya konflik itu ya. Nah itulah yang menjadi penyebabnya. Nah kemudian dia yang suami ya, biasanya suami ya, contoh suami itu akan pergi untuk bercerita, mencari pelarian kepada orang lain. Apalagi kalau dia bekerja, pasti ada rekan kerja ya. Nah bahayanya itu kalau misalkan dia selingkuh dia
bercerita dengan lawan jenis. Nah, itu yang bahaya. Kalau sudah bercerita dengan lawan jenis, pasti akan timbul rasa kenyamanan. Kalau misalkan nggak berbicara dengan orang ketiga itu, pihak ketiga itu, dia akan merasa kok hatiku terasa hambar ya, sehari nggak ketemu, sehari nggak berbicara. Nah, itu yang menyebabkan hubungannya itu fatal dengan istrinya. Jadi selingkuh itu adalah akibatnya, bukan penyebabnya. Oke, berarti memang di dalam rumah tangga itu sudah ada konflik ya, seperti konflik itu bisa ada masalah kecil, ada kesalahpahaman, ada keegoisan, sulit untuk mengalah, maunya menang sendiri, kemudian akhirnya pasangan merasa masalah-masalah itu ditumpuk terus, akhirnya karena Mbak Meda kan dulu pernah mengatakan kepada saya bahwa kalau masalah itu ditekan ke bawah, maka kalau batin kita sudah nggak kuat itu akan meledak keluar. Meledak keluar itu dalam bentuk yang macam-macam, bisa meninggalkan pasangan kita, kemudian selingkuh atau cari pelarian. Kalau pelariannya ke hal-hal yang positif tidak masalah. Tapi kalau pelariannya ke hal-hal yang negatif, curhat dengan orang yang salah, nah itu bisa jadi bahaya. Nah, disinilah kita sudah melihat bahwa selingkuh itu bukan perusak dari rumah tangga kita, tapi akibatnya. Betul sekali. Efek dari komunikasi yang bisa saja tidak tersalurkan. Iya, betul. Makanya itu komunikasi adalah hal yang utama dalam rumah tangga. Sedikit apapun masalahnya harus dikomunikasikan dengan pasangan. Apalagi kalau mereka jarang bertemu ya. Sudah sibuk dengan pekerjaan, pulang-pulang ke rumah sudah capek, tidur, menjadi rutinitas terus. Besoknya seperti itu lagi, terus kapan komunikasinya ya? Iya, berarti memang dari dasar dari semua masalah rumah tangga itu bisa saya katakan adalah komunikasi ya Mbak Meda. Sekarang kalau begitu kita akan masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu komunikasi. Nah, Mbak Meda di sini harus menjelaskan nih. Mbak Meda, bisa tolong jelaskan komunikasi seperti apa yang menyebabkan pasangan itu akhirnya jenuh dan memilih untuk berselingkuh? Ada 3 hal komunikasi yang berujung pada perselingkuhan. Yang pertama, saling tuding menuding dan tidak mau mengakui kesalahan masing-masing. Ini fatal ya akibatnya ya? Itu bahaya sekali. Kadang itu ada masalah sepele yang mereka nggak mau mengakui kesalahannya. Misalnya, kadang kita seorang suami lagi menegur istrinya, ih kamu kok jorok sih, oh kamu kok nggak mau membersihkan ini itu dan dikomplain lah intinya, dikomplain dengan suami. Tapi si istri dia malah nggak mau mengakui kesalahannya, tapi malah menuding balik ke pasangannya, ke suaminya. Kamu juga begitu, kadang kamu naruh handuk juga nggak pernah selesai habis mandi nggak langsung dikembalikan tapi ditaruh di tempat tidur. Nah itu kan namanya malah membalikan lagi ya kesalahan dia. Padahal ya semua orang kalau nggak mempunyai kesalahan itu namanya nggak manusia dong. Manusia adalah tempatnya orang salah ya. Iya. Nah, jadi baiknya gimana tuh Mbak Meda? Kalau misalnya saya sebagai istri saya ditegur suami saya seperti itu, tapi kadang juga saya jengkel dong karena suami saya juga tidak melakukan hal yang sama yang diharapkan atau diinginkan ada pada diri saya gitu. Misalnya dia pingin saya jadi orang yang jaga kebersihan, jaga kerapihan. Tapi di satu sisi dia tidak melakukan hal yang sama. Dia pinginnya saya terus yang bersih-bersih, kan nggak imbang tuh. Harusnya saya gimana komplainnya pada suami saya? Seharusnya kita beritahunya itu nggak dengan cara menyindir ya, nggak dengan cara menuding gitu tadi. Lebih baik di sini kita introspeksi diri dulu, kita akui kesalahan itu, dan kita harus bisa saling mengalah dan menerima satu sama lain. Ya, kuncinya di situ. Jadi misalnya nih kalau saya nggak jaga kebersihan, kemudian saya ditegur sama suami, saya bersihkan dulu, habis itu saya kalau lihat dia nggak jaga kebersihan, nah ganti diingatkan, jangan ditegur. Diingatkan dengan saja. ditegur beda ya. Beda caranya gimana? Hei kamu bersihkan gitu. Kalau ditegur kan biasanya kan kecondong ke marah-marah ya. Tapi kalau mengingatkan kan mengingatkannya dengan nadanya kan berbeda. Sambil digodain kali ya. Iya, lebih sayang kadang kalau digodain gitu. Jadi
Ini nih yang banyak terjadi pada klien Mbak Meda ya, yang sebenarnya juga sering saya tangani juga kan. Biasanya yang balesin chat-chatnya setiap hari kan saya. Untuk klien-klien yang sudah memaharkan, kadang itu mereka komplain kok kenapa nggak berefek, karena banyak di antara para istri ini yang selalu merasa dirinya adalah paling benar gitu. Jadi nggak mau mengakui kesalahan. Iya. Betul sekali. Seharusnya dia harus bisa memahami dirinya sendiri dan juga diri pasangan. Dipahami dulu gitu. Itu sih sebetulnya itu sepele ya, cuman kalau nggak dilakukan hal-hal sepele itu malah bisa berakibat fatal gitu. Jadi kuncinya itu memang adalah menyepelekan hal sepele itu berakibat sangat fatal sekali. Dan hal yang sangat sepele ini seperti ini tadi ya, balik menuding pasangan ketika kita ditegur, dan ini adalah komunikasi yang sangat berbahaya yang bisa berujung pada perselingkuhan meskipun kelihatannya sangat sepele. Iya. Kemudian untuk komunikasi yang kedua, ini kesombongan ya. Oh, kesombongan. Kesombongan. Iya, sombong yang bagaimana nih? Kesombongan yang ada pada diri kita. Sebetulnya itu tiap orang itu sudah punya insting perselingkuhan. Insting selingkuh ya. Insting selingkuh. Jadi biasanya ada yang seperti ini. Contohnya, kamu nih sombong. Pasanganku nggak bakal selingkuh Mbak Meda. Aku itu tahu betul pasanganku kayak gimana. Dan aku juga sudah memberikan apa yang dia inginkan. Aku sudah bisa memuaskan dia. Nah itu adalah bentuk kesombongan. Jangan seperti itu. Contoh kesombongan yang lain, misalkan aku nggak mungkin sakit Mbak Meda. Aku itu olahraganya rajin, jaga makan, kemudian aku juga tidurnya nggak terlalu malam. Nah itu kan termasuk kesombongan ya. Padahal kalau yang Maha Kuasa itu sudah kun fayakun, maka jadilah kan ya. Kamu akan bisa dibuat sakit walaupun kamu sudah menjaga pola makan kamu dan jaga kesehatan. Ini perumpamaan ya. Ini untuk perumpamaan tadi saja. Orang yang mengatakan bahwa aku nggak mungkin selingkuh atau pasanganku nggak mungkin selingkuh, itu namanya sombong. Dan padahal setiap orang itu punya bibit selingkuh. Ketika tadi di awal Mbak Meda mengatakan ketika situasi dan kondisinya mendukung, maka perselingkuhan itu bisa saja terjadi kepada siapapun. Jadi jangan sampai kita sombong kepada diri sendiri ya. Betul sekali. Lebih baik kita fokus ke memperbaiki diri, fokus ke memperdulikan dan memperhatikan pasangan ya, daripada kita sombong menyombongkan diri. Malah nggak ada gunanya bagi saya, menurut saya. Jadi daripada kita sombong nih, karena setiap orang juga memiliki insting selingkuh, maka kita perlu berhati-hati untuk menghandle emosi pasangan kita. Contoh sederhananya nih begini Mbak Meda, ini saya punya case, yaitu kasus case ini ya, kliennya Mbak Meda sendiri. Ketika suami sibuk bekerja, perhatian dan kepeduliannya berkurang pada istri. Kemudian istri nih marah-marah nih, kok sekarang berubah sih kayak gini? Kan dia merasa nggak diperdulikan ya. Padahal kalau misalkan dia berkata kepada suaminya tanpa menyindir-nyindir seperti itu, suaminya pun akan paham. Kadang kan ada wanita yang merasa suamiku sibuk kerja, dia nggak pernah memperdulikanku, padahal suaminya peduli. Cuman ya itu tadi, suami kan seringnya diem ya. Kalau kita sebagai istri kan harus membangkitkan suasana di rumah tangga. Nah kalau misalkan kita nggak ditanya, kita diem aja, tapi kita jengkel, kemudian kita ungkapkan kejengkelan kita dalam bentuk nyindir dan didiamkan. Biasanya itu wanita kalau jengkel kan sering didiemin ya si lelakinya. Kan lelaki nggak tahu. Nah ya kalau misalkan dia lagi marah atau enggaknya. Lelaki itu dangkal ya. Jadi kalau dia nggak tahu salahnya di mana, maka istri itu harus komplain secara jelas, ngomong di depan suami, bukan dengan cara mendiamkan atau nyindir. Nah di sini kan posisinya suami akan bingung, ya saya salah apa sih kok tiba-tiba saya didiemin terus saya dijengkelin kayak gitu kan. Lelaki nggak paham seperti itu. Walaupun kita sudah menyindirnya sampai di media sosial kadang ya buat status itu, dia nggak akan memperdulikan itu kalau kita tidak mau menjelaskan secara langsung. Nah, semakin
kita jengkel sama suami, semakin kita mendiamkannya, di satu sisi suami bingung mau ngapain, kok kita sudah jengkel, kita sudah nyindir, ternyata suami juga nggak ada reaksi apapun, kita makin marah, suami juga ikutan marah, saya ini nggak ngapa-ngapain kok. Nah akhirnya kan konflik di situ, padahal hanya untuk masalah yang sepele, dan ini namanya kesalahpahaman saja, yang komunikasi yang tidak tersalurkan dengan baik, begitu. Itu tadi saya selalu bilang komunikasi itu penting di dalam rumah tangga. Gitu, Oke. ya. Nah lanjut ke yang komunikasi ketiga ya. Iya. Komunikasi ketiga ini adalah curhat dengan teman atau Dengan curhat dengan pihak ketiga. Oke. Kalau curhat dengan orang pihak ketiga, saya rasa kalau manusia ada masalah, stres, dia curhat itu hal yang wajar ya, Naya. Iya. Nah, yang nggak wajar itu curhatannya itu tentang apa dulu, gitu. Kalau curhat boleh, tapi kalau isi curhatannya itu langsung dia kalau misalkan nggak suka dengan pasangannya, nggak suka dengan kelakuan pasangannya, yang dicurhatkan itu adalah kebusukan atau kejelekan pasangannya, itu yang berbahaya. Oke, aib rumah tangganya sendiri dicurhatkan ke orang lain. Iya. Ini ada kaitannya dengan poin yang kedua tadi ya Mbak Meda. Iya. Jadi poin yang kedua adalah mengatakan bahwa ketika suami tadi jengkel dengan istrinya, nggak salah apa-apa kok didiemin. Iya. Nah akhirnya kejengkelannya kan perlu dilampiaskan. Nah akhirnya pelampiasannya dengan cara curhat ke pihak ketiga. Nah bisa jadi itu adalah teman kenalannya baru di media sosial, atau juga dia baru bertemu mantannya dulu, mantan pacar. Oke, atau rekan kerjanya juga bisa. Yang lawan jenis ya? Iya, yang lawan jenis. Nah itu yang paling berbahaya. Oke. Jadi curhatlah ke orang yang tepat. Oke. Dan untuk materi curhatnya itu juga harus yang tepat, harus juga. difilter juga. Harus Nah kalau untuk curhat ke orang yang tepat, saya rasa konsultan spiritual rumah tangga seperti Mbak Meda adalah orang yang tepat, supaya nanti bisa mendapatkan solusi yang sifatnya netral untuk kembali membangun keharmonisan rumah tangganya. Karena kalau curhatnya ke lawan jenis, apalagi isi curhatannya dalam menjelekan pasangan sendiri, mengungkap aib rumah tangganya, itu namanya bunuh diri ya Mbak Meda. Nanti malah kalau misalkan yang ke pihak tiga itu merasa nyaman dan kamu pun juga sudah terbiasa, itu yang akan membuat rumah tanggamu malah hancur. Kamu sendiri yang memulainya ya. Iya, berarti waduh ini memang jadi perselingkuhan itu sebenarnya dasarnya adalah hal-hal yang sangat sepele kemudian bisa jadi perselingkuhan itu tadi. Jadi awalnya ini tadi adalah karena pasangannya sendiri yang tidak bisa bagaimana cara mengungkapkan keinginannya, kejengkelannya dengan baik, akhirnya sama-sama jengkel, kemudian nggak mau berkomunikasi, akhirnya curhat ke orang lain, kemudian di situ dia merasa dihargai, didengarkan, mendapatkan ruang, mendapatkan kenyamanan, akhirnya keterusan deh. Nah, gitu yang berbahaya. Teruslah ada jadi celah perselingkuhan. Nah, terjadilah celah perselingkuhan di situ. Meskipun sebenarnya belum terjadi perselingkuhan, tapi sudah ada jalan celahnya menuju perselingkuhan. Celahnya. Seperti itu. Kalau sudah seperti itu bingung nanti ya. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya ya sudah pasti konsultasikan langsung ke Mbak Meda. Oke.